Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 28 April 2025. Sari berita penting. Dinar Cendi lawan Dinda adu tinju di kota Jambi malam hari. Berita kedua, pencuri kambing dan barang elektronik ditangkap Polres Bungu. Berita ketiga, 20 pesilat binaan Semen Padang siap harumkan Indonesia di turnamen internasional Malaysia. Berita selengkapnya. DJ Dinar Cendi ikut mendadak boxing Jambi. Selebritas ini bertinju melawan Dinda Anwar dari Medan. Laga tinju digelar di Gor Kota Jambi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 malam. Acara boxing atau tinju ini merupakan kolaborasi mendadak boxing Jambi dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subekti alias Pak Bray. Acara mendadak boxing menghadirkan pertarungan seru mulai dari kelas artis hingga petinju profesional. Sejumlah pemuda bekas geng motor Jambi yang kerap membuat keributan di jalanan juga ikut adu tinju di atas ring. Mereka bertarung seperti petinju profesional dengan pengawasan wasit berlisensi internasional. Pemenang berkesempatan membawa pulang hadiah menarik seperti sepeda motor dan motor listrik. Acara yang berlangsung dari pagi hingga malam ini sukses menyedot perhatian masyarakat. Penonton datang bukan hanya untuk menyaksikan pertarungan para petinju profesional, tetapi juga aksi dari para geng motor hingga selebritas atau artis tanah air. Sejumlah influencer dan selebritas atau artis dari Jakarta, Medan, Bengkulu, dan Padang turut memeriahkan ajang ini. Untuk kelas ring diikuti oleh Eko Putra lawan atau versus Aditya Krishna alias Ane Medan. Nomor 2, Debbie Ceper dan Yadi Gondrong melawan Ketua Pemuda Iki Lolo dari Padang. Nomor 3, Wak Bajel dari Bengkulu melawan Wings Kanan dari Medan. Nomor 4, Dinar Cendi lawan Dinda Anwar dari Medan. Mendadak boxing ini digelar dengan tujuan positif, yaitu menggerakkan energi anak-anak muda, terutama mantan anggota geng motor, ke jalur yang lebih sportif dan tidak melakukan kekerasan di jalanan. Aksi jalanan yang brutal kerap kali melibatkan senjata tajam dan bahkan merenggut nyawa korban jiwa. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menekan angka kekerasan jalanan dan memberi wadah positif bagi anak muda Jambi untuk menyalurkan semangat mereka secara sehat dan bermartabat. Sementara tim Serigala Kota Polresta Jambi mengamankan 2 pemuda yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Danau Sipin Kota Jambi pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 malam hari. 2 pelaku tersebut diamankan bersama barang bukti berupa senjata tajam dan stick golf. Aksi Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi, mengatakan bahwa penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait sekelompok pemuda yang berkumpul di pinggir jalan samping kuburan Singkawang dan diduga akan melakukan tawuran. Mendapat informasi itu, tim langsung bergerak ke lokasi. Saat tiba, sebagian pemuda melarikan diri, namun 2 orang berhasil kami amankan, ujar Ibda Dedi, Minggu 27 April 2025. Adapun identitas 2 pemuda yang diamankan yakni bernama Perdi bin Muda berumur 19 tahun, warga Kampung Baru RT 18 Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, dan Dimas Ikrar Perdana bin Ahmad Duya berumur 18 tahun, warga Lorong Madrasah RT 16 Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin. Setelah mengamankan kedua pelaku, tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 1 bilah celurit bergagang besi panjang serta 1 stick golf yang diletakkan di dekat tong sampah. Barang bukti yang ditemukan diduga kuat akan digunakan untuk tawuran, tambah Ibda Dedi. Saat ini kedua pemuda tersebut telah
dibawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga melakukan pendataan dan mendalami kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi serupa di wilayah tersebut. Ibda Dede menghimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan adanya indikasi tawuran atau tindakan kriminal lainnya, tegasnya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, seorang pria berinisial RD berumur 30 tahun, warga Kabupaten Bungo, diamankan tim TK 07 Polres Bungo setelah terlibat dalam kasus pencurian kambing dan barang elektronik. Aksi pencurian pertama dilakukan RD pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore dengan mencuri hewan ternak jenis kambing milik warga Dusun Lubuk Benteng, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo. Sementara itu pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, RD juga hari Sabtu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, RD juga mencuri sejumlah barang elektronik berupa handphone, laptop, dan televisi 24 in di rumah warga Dusun Air Gemuruh, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo. Kasih Humas Polres Bungo AKP M Nur membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyebut RD ditangkap tim TK 07 Polres Bungo pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025. Terduga pelaku RD juga kami amankan bersama barang bukti dari Mapolres Bungo untuk proses hukum lebih lanjut, kata AKP M Nur Minggu 27 April 2025. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, perguruan silat Kelatnas perisai diri binaan PT Semen Padang siap mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sebanyak 20 atlet terbaik mereka akan berlaga di ajang The Five Open Cegak Harimau Silat Nasional dan Internasional Turnamen Dato Sri SHA Cup 2025 yang digelar di Balora Mastika Bandar Jengka, Darul Makmur, Malaysia pada tanggal 1 sampai 4 Mei 2025. Kontingen yang berada di bawah naungan Forum Komunikasi Karyawan Semen Padang Group FKK SPG ini secara resmi dilepas keberangkatannya oleh Direktur Utama PT Semen Padang Indri Fauni Indra dalam seremoni di ruang rapat lantai 1 kantor pusat PT Semen Padang Jumat tanggal 25 April 2025. Turut hadir Sekretaris Umum FKK SPG Arfan Asmara Putra dan Manajer Perguruan Silat Kelatnas Perisai Diri Yu Harmen. Dalam sambutannya, Indri Fauni Indra menyampaikan bahwa rasa bangga apresiasi kepada para atlet muda yang akan membawa nama besar Indonesia di ajang internasional tersebut. Saya sangat bangga dan terharu melihat semangat peserta dedikasi para atlet muda kita. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk tampil di pentas dunia. Ini bukan sekedar bertanding tetapi juga menunjukkan jati diri bangsa Sumatera Barat dan Semen Padang, ujarnya. Ia berpesan kepada para atlet untuk menjaga kondisi fisik dan mental menjelang dan selama pertandingan. Semoga sukses dan mendapat hasil yang terbaik. Jaga stamina dan adaptasi dengan lingkungan setempat. Meskipun budaya tidak terlalu jauh berbeda, kesiapan mental tetap dibutuhkan agar bisa tampil maksimal, tegasnya. Sementara itu, Manajer Perguruan Silat Kelatnas Perisai Diri Yu Harmen menjelaskan bahwa seluruh atlet dan ofisial telah menjalani persiapan intensif selama beberapa minggu terakhir. Latihan kami fokuskan pada peningkatan fisik, teknik, dan strategi bertanding. Kami membawa 20 atlet dan 3 ofisial, hasil seleksi ketat dan pemusatan latihan yang panjang, katanya. Menurut Yu Harmen, tim ini menjadi satu-satunya perwakilan dari Pulau Sumatera
dalam turnamen tersebut, sementara 3 tim Indonesia lainnya berasal dari Pulau Jawa. Ini kebanggaan tersendiri bagi kami. Ajang ini akan diikuti beserta peserta dari kepulauan 10 negara, terutama dari Asia Tenggara dan Australia. Ini tantangan besar sekaligus motivasi untuk tampil maksimal, tambahnya. Sekretaris Umum FKKSG Arfan Asmara Putra turut memberikan apresiasi dan harapan kepada para atlet agar menjaga semangat sportivitas dan nama baik yang di ajang internasional. Kami dari FKKSG Mataraman merasa sangat bangga. Ini bukan hanya soal bertanding, tapi juga soal membawa nama baik PT Semen Padang, perguruan Sumatera Barat dan Indonesia. Jaga sikap kesehatan, semangat sebagai pesilat sejati. Tidak semua atlet mendapatkan kesempatan di ajang seperti ini, bicaranya. Ajang Dato dari SHA Cup 2025 menjadi kesempatan emas bagi para pesilat muda binaan PT Semen Padang untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan publik internasional. Dengan semangat juang yang tinggi, diharapkan kontingen ini mampu mengukir prestasi membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas dunia. Sumber berita Langgan. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.